Tak kuingini lagi dunia ini. Oleh karena aku percaya bahwa yang kau sediakan sempurna. Itu benar ya Bapa. Dan biarlah pujian ini benar-benar boleh keluar dari kedalaman hati kami. Kami sungguh bersyukur oleh karena berkat kemurahan dan pertolongan-Mu. Kami boleh ada sore ini. Bahkan kami kau izinkan untuk memuji dan mengagungkan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Ampuni segala dosa, kesalahan, ketidakpatutan kami, sehingga apa yang sudah kami pujikan boleh berkenan di hadapan-Mu. Bapa, saatnya Engkau berbicara kepada kami. Sebab itu, taruhlah perkataanmu di mulut anak-Mu ini. Berikan kami hikmat untuk mengerti. Berikan kami kesanggupan untuk menghidupi. Urapilah kami semua ya Bapa, dan berbicaralah. Kami siap untuk menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang sekali kita bisa jumpa dalam ibadah raya sore ini. Dan saya sungguh percaya bahwa kita ada oleh karena berkat serta kemurahan daripada Tuhan. Tuhan kita itu sungguh amat baik. Amin saudara, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan ya. Masih dalam tema besar yang diberikan Ibu Gembala untuk bulan ini, supaya kita boleh mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan dan hidup di dalamnya. Oleh sebab itu pada petang hari ini ya tema atau subtemanya adalah kesempurnaan iman. Bapak Ibu Saudara, suatu kali Tuhan Yesus berkata demikian. Ketika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Lukas 18 ayat yang ke-8. Saudara, ini tentu berlaku tidak hanya pada saat Tuhan Yesus mengenakan tubuh daging alias hidup di dunia, tetapi juga masih berlaku sampai sekarang. Amin. Pertanyaannya, kenapa Tuhan sampai mempersoalkan bahkan mempertanyakan tentang iman? Apakah ketika ia datang masih didapati iman di bumi? Apakah Tuhan Yesus tidak tahu bagaimana perkembangan metode-metode penginjilan yang semakin canggih? Bahkan Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia dengan berbagai cara. Ada banyak sarana dan media hari-hari ini dibandingkan masa lalu dalam kaitannya dengan mengabarkan Injil. Sehingga apa? Sehingga pertumbuhan gereja itu menjadi pesat. Ya, banyak gereja mengklaim memiliki cabang. Ya, jemaat yang bertambah, hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta yang juga terus bertambah. Secara umum jumlah orang Kristen itu menjadi semakin banyak dari hari ke hari. Yang setuju katakan amin. Tetapi pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus sampai berkata, adakah didapati iman di bumi? Apakah Tuhan Yesus tidak mengetahui perkembangan itu semua, saudara? Saya percaya Tuhan Yesus pasti tahu. Tetapi ingat, Tuhan Yesus juga tahu bahwa sesungguhnya kuantitas atau jumlah yang bertambah dari orang percaya itu tidak dibarengi dengan kualitas.
kualitas iman. Itu artinya meskipun jumlah orang Kristen itu bertambah, jemaat bertambah, tetapi belum jaminan bahwa mereka memiliki iman yang benar, memiliki iman yang menyelamatkan, memiliki iman yang sempurna. Bukan jaminan, bahkan tidak bisa dijadikan jaminan. Ya, yang banyak terjadi, mereka hanya memiliki iman atau percaya kepada status daripada Yesus. Bahwa Yesus memiliki status sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi tidak mengenal Dia secara pribadi. Hanya memiliki pengetahuan bahwa 2000 tahun yang lalu ada seorang pribadi yang lahir dari darah Maria, lalu menderita sengsara untuk mati menebus dosa manusia, lalu bangkit naik ke surga. Itu namanya iman sejarah. Ya, itu sama halnya cuma persetujuan pikiran, setuju bahwa itu pernah ada, itu pernah terjadi. Itu sama halnya dengan pengaminan akali. Secara akal, secara nalar, amin, saya setuju. Tetapi cuman sebatas pengetahuan sejarah, ya, tidak dibarengi dengan perubahan hidup atau perubahan kodrat. Hidupnya masih sama dengan sebelum menjadi orang Kristen. Imannya masih iman keyakinan, iman pokoknya. Kalau ditanya jadi orang Kristen bagaimana? Pokoknya percaya Yesus. Yakin, yakin, percaya, percaya. Tetapi tidak menghidupi hidup Yesus. Cuman sekedar yakin doang. Tidak memiliki pengalaman konkret dengan Allah. Nah, atau imannya cuman iman kanak-kanak, saudara. Sudah bertahun-tahun, bahkan sudah sejak lahir jadi orang Kristen, imannya stagnan. Tidak bertumbuh. Dari dulu menjadi orang Kristen, sudah berpuluh-puluh tahun sampai sekarang, taunya cuma yang menjadi haknya. Oh, kalau jadi orang Kristen Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Kalau kita butuh, kita doa pasti dituruti. Kalau kita sakit pasti disembuhkan. Hak semua. Menuntut, bahkan itu dituntut. Jadi seakan-akan ketika ke gereja itu membawa tuntutan-tuntutan. Tapi itu tidak disadari, saudara. Sedangkan apa yang menjadi kewajibannya sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, itu tidak diketahui. Nah, Tuhan tidak menghendaki yang demikian. Makanya dia sampai berkata, ketika anak manusia datang, adakah didapati iman di bumi? Jadi, yang Tuhan mau orang percaya itu tidak sekedar beriman. Kalau cuma sekedar beriman, murid-murid Yesus semua beriman. Tetapi satu hari dia katakan kepada para muridnya ketika perahunya dihantam ombak di danau, Tuhan Yesus berkata apa? Kenapa kamu kurang percaya? Kenapa kamu takut binasa? Itu berarti kenapa imanmu enggak bertumbuh. Nah, yang Tuhan mau iman kita itu terus bertumbuh. Semakin hari menjadi semakin sempurna. Amin, saudara. Itu yang dikehendaki Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Perhatikan, yang memimpin kita dalam iman itu siapa? Tuhan Yesus.
Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Berarti iman kita enggak boleh mandek, tapi harus terus berubah ke arah kesempurnaan. Amin. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sangat jelas kalau kita perhatikan di sini, membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Berarti ayat ini berbicara tentang kesempurnaan iman atau iman yang sempurna. Tadi dikatakan yang memimpin kita dalam iman siapa, saudara? Tuhan Yesus. Maka pertanyaan yang bisa muncul adalah iman yang sempurna itu yang seperti apa? Ya, jawabnya iman yang sempurna adalah iman yang seperti Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu juga beriman loh saudara. Beriman kepada siapa Pak? Beriman kepada Bapa di surga. Karena ketika dia ada di muka bumi, dia juga manusia. Amin saudara. Ya, maka contoh iman yang paling sempurna adalah Tuhan Yesus. Itulah sebabnya iman yang sempurna adalah iman yang seperti Yesus. Kok begitu Pak? Iya, karena ketika kita itu berbicara tentang iman, sebenarnya kita sedang berbicara tentang ketaatan. Katakan ketaatan. Jadi iman itu sebetulnya sama atau identik dengan yang namanya ketaatan. Dan ketaatan yang sempurna itu hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus. Ketaatan yang sempurna itu hanya ada di dalam pribadi Tuhan Yesus. Katakan amin. Kenapa saya katakan begitu? Karena ya ketika Bapa memerintahkan kepadanya, mengutus dia supaya datang ke muka bumi ini, Tuhan Yesus taat. Walaupun dia harus meninggalkan kehormatan, kemuliaan, dan kerajaannya. Di mana dia datang ke muka bumi ini tidak dihantar dengan kereta emas dari surga. Tidak, dan tidak lahir dari keluarga raja di kerajaan. Bukan. Sebaliknya dia datang ke dalam dunia melalui rahim seorang dara. Yang namanya apa? Maria. Bukan di kerajaan, melainkan di kandang domba. Alkitab berkata demikian. Ya, jadi dia benar-benar meninggalkan kerajaannya. Dia juga meninggalkan kemuliaannya. Di dunia itu Tuhan Yesus tidak dimuliakan, tetapi dipermalukan. Diludahi di depan umum, saudara. Bahkan ketika disalib dibuat hampir telanjang. Apa enggak dipermalukan itu? Ya, juga tidak memperoleh kehormatan, sebaliknya memperoleh penolakan. Ditolak. Kalau cuma diancam untuk dibunuh itu sering. Bahkan Alkitab mengatakan aku datang kepada milik kepunyaanku tetapi mereka menolak. Kan ironi sekali ini saudara kalau kita perhatikan. Ya, itu merupakan ketaatan Yesus. Dan kita juga harus tahu bahwa ketika Bapa mengharuskan Yesus untuk menjadi sama dengan manusia, Yesus juga taat.
Di Ibrani 2 ayat yang ke-17 dikatakan jelas, itulah sebabnya maka dalam segala hal. Perhatikan, dalam segala hal ia yaitu Yesus harus, perhatikan kata harus, siapa yang mengharuskan? Bapa di surga. Harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Maksudnya disamakan dengan kita, saudara. Disamakan dengan manusia. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Lebih jelas lagi kalau kita baca di dalam Filipi 2 ayat 7 di mana dikatakan dan mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Dikatakan begitu, menjadi sama dengan manusia. Ya. Kalau menjadi sama dengan manusia berarti Tuhan Yesus itu bisa merasakan dan mengalami apa yang dirasakan dan dialami oleh manusia. Kan gampangnya begitu, saudara. Tuhan Yesus ketika di dunia itu bukan makhluk lain, tapi sama dengan saudara dan saya. Makanya dia juga bisa merasa lapar, bisa merasa haus. Ya, bahkan ketika mengalami pergumulan yang berat, bisa stres, saudara. Bisa juga sedih, bisa juga mengalami ketakutan. Itulah kenapa di dalam Matius 26 ayat 37, ketika Yesus mengalami pergumulan yang berat, dia harus berdoa di Taman Getsemane. Dia tidak berani sendiri, saudara. Dia mengajak Petrus dan kedua anak Zebedeus, dikatakan begitu. Ya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Gentar itu apa, saudara? Takut. Ya, karena pergumulannya hebat. Tuhan Yesus stres, bahkan dikatakan peluhnya seperti darah. Dan bukan tidak mungkin kalau memang itu betul-betul darah yang keluar. Karena memang kalau diselidiki secara medis, memang orang yang stres berat itu bisa saja karena perjuangan hidupnya yang berat sekali bisa sampai mengeluarkan darah, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi benar-benar sama seperti manusia. Tetapi dalam kesemuanya itu Yesus tetap taat, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau di sini dia mengajak Petrus, apa tidak berani? Doa sendiri berani. Coba saudara buka Markus 1 ayat 35. Di sana dikatakan pagi-pagi benar dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Tidak sama murid-murid. Bahkan ketika itu murid-muridnya mencari karena banyak orang butuh pertolongan. Tetapi untuk kasus di Taman Getsemane, Tuhan Yesus merasa butuh teman. Kenapa? Karena berat. Karena apa? Karena Tuhan Yesus ketika mengenakan tubuh daging itu memang sama seperti keadaan manusia. Tetapi sekali lagi dia betul-betul apa? Taat, saudara. Bahkan waktu di Taman Getsemane dia mengatakan jangan kehendakku yang jadi melainkan kehendakmu. Yesus selalu memiliki ketaatan atas kehendak dan rencana Bapa di dalam hidupnya, saudara. Amin. Bahkan saya mau katakan ketaatan Tuhan Yesus itu ditunjukkan dengan kesetiaannya sampai akhir. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8 dikatakan ia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib, saudara. Menunjukkan satu ketaatan yang selalu dihidupi terus menerus, setia dalam melakukan kehendak Bapa. Meskipun itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia pada awal pelayanannya ya dia mengalami penolakan,
diancam untuk dibunuh, bahkan dikhianati, dijual oleh muridnya sendiri. Betul tidak Bapak Ibu Saudara? Dan akhirnya dia juga harus mengalami penderitaan fisik, dicambuk, disesah. Tidak hanya itu, dia juga harus berhadapan dengan penguasa pada saat itu, dihadapkan kepada Pontius Pilatus. Yang lebih berat lagi, walaupun dia melakukan kehendak Bapa, walaupun proyeknya itu menyelesaikan rencana Bapak, tetapi sepertinya Bapak itu tidak menyertainya. Sepertinya Tuhan Yesus itu ditinggalkan sendiri oleh Bapaknya. Sampai-sampai sebelum akhir atau sebelum ia mengakhiri seluruh rencana Bapak di dalam hidupnya, dia sempat berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi dia sama sekali tidak menaruh curiga kepada Bapaknya. Dia tetap mempercayakan sepenuhnya apa yang dia kerjakan kepada Bapaknya. Ya, dalam segala penderitaan yang dilaluinya dia ikhlas, tidak ada keluh kesah keluar dari mulutnya. Akhirnya dia juga berkata, ke dalam tanganmu aku serahkan seluruh nyawaku. Itu membuktikan bahwa Yesus itu taat sampai akhir. Nah, ketaatan yang seperti itulah yang dinamakan iman yang sempurna. Amin saudara. Itulah sebabnya karena Kristus memiliki iman yang sempurna, maka oleh Bapa di surga dia diberikan nama di atas segala nama. Supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan untuk kemuliaan Bapa. Filipi 2 ayat yang ke-11. Tidak hanya itu, Yesus dijadikan Bapa sebagai model iman yang sempurna. Artinya Bapak, Ibu, Saudara dan saya kalau rindu untuk memiliki iman yang sempurna, kita harus menjadi seperti Yesus. Amin saudara. Roma 8 ayat 29 mengatakan hal ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, yaitu saudara dan saya, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Gambaran anaknya itu siapa? Yesus. Kita itu ditentukan. Berarti kita jadi orang Kristen itu bukan tanpa tanggung jawab. Tetapi ada satu beban pekerjaan yang harus diselesaikan. Yaitu untuk mengubah hidup kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Iman kita harus kita samakan, kita ubah dari hari ke hari menjadi iman seperti yang dimiliki oleh Yesus. Itulah sebabnya dalam ayat ini dikatakan ya supaya ia anaknya itu yaitu Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yesus itu yang sulung, anak mbarep. Ya, kita ini saudara-saudaranya. Maka panutan kita, model hidup kita harus Yesus. Karena Yesus adalah anak yang sudah mendapat legalitas, sertifikat, pengakuan berkenan daripada Bapa. Matius 3 ayat 17 mengatakan terdengarlah suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Berkenan kepada apanya? Kepada iman, kepada ketaatan daripada Yesus yang sempurna. Katakan amin. Ya, jadi
Saudara, sekali lagi kalau kita ingin memiliki iman yang sempurna, dan jangan sekedar ingin, karena ini merupakan satu keharusan, satu kewajiban yang harus diperjuangkan, maka kita harus berusaha memiliki kehidupan seperti Yesus yang fokusnya hanya melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Fokus hidup Yesus hanya kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Nah, saudara, saya percaya untuk memiliki iman seperti Yesus itu, saya juga harus jujur, itu tidak mudah. Itu juga tidak susah. Apa Pak maksudnya? Maksudnya sangat susah. Amin saudara. Itu tidak berat tapi sangat berat. Bahkan terkesan tidak mungkin. Amin saudara. Kenapa kok bisa begitu? Nah, saya temukan dua alasan saudara. Kenapa untuk menjadi serupa Yesus, untuk memiliki iman yang sempurna seperti Dia, itu sangat berat. Ada dua alasan. Yang pertama tentang realitas, tentang fakta, tentang kenyataan. Kenyataan apa Pak? Kenyataan bahwa yang ada di depan mata kita ini itu dunia beserta keindahannya. Itu harus diakui secara jujur. Apalagi di era milenial saat ini. Keindahan dunia, kenikmatan dunia itu terpampang 24 hours, 24 jam. Menjadi bayang-bayang yang menyelimuti mata kita, saudara. Amin. Kita tidak bisa memungkiri atau tutup mata. Kita bisa lihat ke orang-orang yang memang memiliki daya dan kekayaan, punya harta, punya kedudukan, bisa melakukan apapun yang diinginkan. Mau pergi kemana bisa, mau beli ini, beli itu bisa, punya masalah, sakit jadi enggak masalah. Ada asuransi saudara, ya kan? Punya masalah hukum enggak masalah, bisa diselesaikan. Nah, melihat orang-orang yang seperti itu di depan mata kita tidak bisa dipungkiri. Sepertinya nikmat. Amin saudara. Nikmat enggak lihat seperti itu. Lihat orang punya duit bisa makan enak. Sepertinya mereka enak enggak saudara? Enak. Tetapi saya kasih tahu belum tentu enak saudara. Saudara enggak tahu sampai kedalamannya. Ada yang sedang mengidap satu penyakit yang gak bisa sembuh. Ada yang sedang ketakutan karena tersangkut perkara hukum yang besar, saudara. Ada yang tidak bisa tidur, tiap malam harus minum penenang. Kan saudara gak ngerti, saudara. Taunya waktu mereka makan, waktu mereka seneng-seneng, kedalamannya saudara tidak pernah tahu. Keluarganya berantakan, anaknya enggak rukun, ya berani dengan orang tua. Bayangin itu kalau seperti itu. Ya, cuma tampaknya saja, tetapi itu di depan mata kita, menyelimuti mata kita. Yang parah kalau sudah menjadi selaput mata kita, saudara. Wah, kita enggak bisa melihat yang lain. Yang kita lihat selalu dunia, keindahan dan kenikmatannya. Karena sudah jadi apa saudara? Selaput mata. Ntar sampai di rumah tolong ditetesin ya matanya. Supaya selaput itu bisa apa saudara? Hilang. Kalau sudah ditetesin, kalau bisa dilepas, ditetel pelan-pelan saudara. Ya, itu realitas. Realitas yang kedua yang membuat kita itu susah menjadi serupa Yesus atau memiliki iman yang sempurna adalah di depan mata kita itu
itu jelas-jelas kita itu sedang mengalami kesulitan keuangan yang besar. Ya, kita dapati orang-orang yang kita kasihi sakit berat, butuh biaya besar. Kalau tidak, kita sendiri yang ngalamin. Usaha juga lagi macet. Belum lagi persoalan yang muncul tiba-tiba. Belum lagi tekanan hidup dari luar. Ya, keadaan kondisi berbangsa dan bernegara yang belum pulih, masih disusul keadaan politik yang mengkhawatirkan, sehingga mengakibatkan harga minyak enggak karuan. Harga minyak enggak karuan bisa dibeli enggak apa-apa. Faktanya Pak Krisono sampai enggak bisa beli ya Pak ya, minyaknya karena enggak ada yang bisa dibeli, uangnya sih ada. Bahkan harga solar, harga bensin akan naik saudara. Oh, itu nambahin lagi pusing. Amin saudara, itu realitas. Sehingga kita yang tadinya fokus hidup kita sudah hampir seperti Yesus. Di mana kita fokus pada kehendak Bapa, di mana kita fokus kepada kerajaan dan kebenarannya. Karena persoalan-persoalan ini kita jadi gagal fokus. Fokus kita bergeser. Tadinya fokus kita kepada Tuhan, sekarang fokus kita kepada persoalan dan masalah kita, rumah tangga kita, sakit penyakit kita. Bukan tidak boleh, tetapi kalau saudara sampai fokus itu menjadikan masalah saudara itu lebih besar daripada Allah yang maha besar, itu yang salah saudara. Saudara ngerti? Amin saudara, amin. Ya. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya kita berpikir bahwa lebih sulit untuk menyelesaikan persoalan saudara daripada untuk mencari Tuhan. Saudara berpikir bahwa masalah-masalah saudara ini harus selesai tanpa mempedulikan apakah kalau selesai hidup saudara itu berkenan kepada Tuhan, apakah hidup saudara itu menjadi semakin serupa dengan Yesus, apakah hidup saudara itu ada dalam rencananya, tidak pernah peduli. Karena sudah gagal fokus. Fokusnya bukan kepada pengharapan kita, langit yang baru dan bumi yang baru. Tetapi fokus kita sudah beralih kepada persoalan dan masalah kehidupan. Yang mana semuanya itu tidak akan membawa kita kepada kebinasaan kekal saudara. Ya, makanya Tuhan Yesus sempat mengingatkan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga yang bisa membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa untuk membunuh jiwa. Takutlah akan Dia, kata firman Tuhan, yang bisa ya membunuh baik tubuh atau jiwamu, yang bisa membuang kamu ke api kekal, saudara. Peringatan itu sebetulnya sudah banyak diberikan Alkitab. Tetapi ya itu tadi, karena sudah menjadi selaput mata. Ini tetesnya beda yang tadi saudara. Saudara harus beri tetes yang lain. Tetesin lagi secara teratur. Supaya bisa mengelupas. Amin saudara. Supaya saudara fokusnya bukan pada masalah persoalan saudara. Tetapi tetap kepada Tuhan dan kerajaannya. Ya. Itu yang pertama. Kenapa sulit menjadi serupa Yesus. Memiliki iman yang sempurna. Karena adanya dua realitas tadi. Dan yang lain, tanpa sadar, ini yang kedua ya, kita pikir untuk memiliki iman yang sempurna seperti Yesus itu tidak mungkin. Karena Yesus itu disetting, dirancang untuk taat, untuk tidak berbuat dosa. Banyak orang tanpa sadar berpikir seperti itu. Karena Yesus itu identik dengan keilahiannya. Jadi sudah diset.
nanti kalau kamu turun ke dunia ya, kamu nanti akan disiksa, mengalami penolakan, penderitaan, mati di kayu salib. Tapi enggak apa-apa, kamu nanti taat ya, aku beserta kamu. Disetting saudara. Kamu nanti pasti tidak bisa berbuat dosa. Kalau mau berbuat dosa pasti nanti saya hindarkan. Bapak di surga kira-kira ngomong gitu. Itu namanya disetting. Banyak orang enggak sadar berpikir bahwa ya ketaatan Yesus yang sempurna itu settingan sandiwara sehingga tidak bisa dicontoh, tidak bisa dijadikan model hidup orang percaya. Nah, itu tidak benar. Kenapa? Tadi sudah saya katakan di atas Ibrani 2 ayat 17, dalam segala hal ia disamakan dengan saudara-saudaranya. Filipi 2 ayat 7, menjadi sama seperti manusia. Memang ketika awal penciptaan, ketika masih berada di surga, dia ikut menciptakan. Kejadian 1 ayat 26 mengatakan apa? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita, Allah ngomong gitu, bukan baiklah aku atau saya. Itu artinya Allah menciptakan manusia bukan sendirian, tapi bersama Tuhan Yesus. Dia Allah, dia Tuhan. Tetapi ketika dia menjadi manusia, turun ke bumi, dia betul-betul 100%, ya 100% human, manusia. Sehingga kalau firman Tuhan mengatakan, barang siapa ada di dalam dia, hendaknya ia hidup seperti dia hidup. Dikatakan seperti itu. Artinya kita harus mencontoh Yesus, itu perintahnya jadi benar. Tapi kalau sudah disetting semua, sudah menjadi sandiwara, lah saudara dan saya meskipun berjuang mati-matian untuk seperti Yesus, untuk bisa taat seperti ketaatan Yesus yang sempurna, ya enggak bisa. Karena ketaatan Yesus karena keilahiannya. Kan enggak bisa ditiru saudara, enggak bisa dicontoh. Perintah Allah jadi perintah yang ngawur saudara. Mosok memberikan perintah kepada umatnya, suruh ngikutin modelnya disetting saudara. Kan enggak bisa saudara. Coba kita pikir saja yang nalar. Betul enggak saudara? Lah oleh sebab itu hambatan itu harus kita hilangkan. Pikiran-pikiran yang tanpa sadar bahwa untuk sempurna seperti Bapa, untuk menjadi kudus itu tidak mungkin, itu keliru, itu mungkin jawabannya. Iman yang sempurna itu kudus adanya. Amin saudara. Karena contoh kita itu juga manusia biasa yang memiliki gejala jiwa dan perilaku yang sama dengan kita. Yesus ketika mengenakan tubuh daging itu juga manusia seperti kita, bukan makhluk yang lain. Amin saudara. Itu harus kita sadari betul. Nah sekarang pertanyaannya gini Pak, kalau Tuhan Yesus ketika mengenakan tubuh daging bisa memiliki iman yang sempurna, bisa memiliki ketaatan sampai mati, rahasianya apa? Kenapa ia bisa memiliki iman yang sempurna? Kenapa ia bisa taat sampai mati? Ada yang tahu jawabannya? Jawabnya sederhana, jadi saudara enggak perlu pikir berat-berat. Caranya ya belajar. Amin saudara. Tuhan Yesus itu mau belajar loh saudara. Ya, itu bukan saya yang ngomong. Kita buka Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, maksudnya anak Allah. Betul saudara? Ia telah belajar. Coba apa salah ya saya yang baca, saya ulang. Ia telah belajar. Oh betul saudara, belajar. Menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Amin saudara. Jadi Tuhan Yesus itu tidak langsung menjadi taat sampai mati. Bukan Tuhan Yesus itu langsung memiliki iman yang sempurna, tapi melalui proses belajar. Belajar taat. Belajar apa saudara? Sekali lagi belajar apa? Taat dari apa?
apa yang dideritanya. Dari penderitaan yang dialaminya. Ya, ketika dia harus lahir melalui darah Maria, betulnya enggak enak saudara. Tapi dia taat dan juga kan enggak tahu, belum tahu ya saudara. Tetapi ketika dia mulai pelayanan ditolak, ya akan dibunuh, dia enggak berontak, ikhlas menerima itu semua. Tetap saja melakukan kehendak Bapa meskipun bisa terancam nyawanya. Betul saudara? Dipermalukan, ya, dicambuk sampai habis-habisan. Tetap taat. Dia tetap terus melakukan kehendak Bapa. Seperti tadi saya katakan, ya, sampai sepertinya ditinggal oleh bapaknya, tetap saja melakukan kehendak. Belajar dari yang ringan, makin lama makin berat, makin lama makin berat, akhirnya bisa sempurna. Jadi yang namanya sempurna itu proses panjang yang berkelanjutan. Yang harus dirajut dari peristiwa-peristiwa kecil. Yang harus dimulai dari ketaatan-ketaatan yang kecil. Makan secara teratur, itu kan kecil saudara. Lah kalau saudara itu saja nggak bisa taat sampai mati, percaya saya. Ya, kalau pelayan-pelayan Tuhan suruh hadir setengah jam sebelum jam ibadah, datangnya terlambat alias tidak taat, itu kan kecil. Nah, itu enggak bisa nanti taat sampai akhir. Maka itu saudara harus benahi dulu. Betul ya? Kalau kita seringkali ngomel, dapat masalah sedikit, itu enggak taat karena enggak ikhlas saudara. Nah, itu harus dibenahi. Ketika saudara membenahi dari yang kecil ini, yang kecil ini, yang kecil ini tanpa terasa. Ternyata seharian penuh saudara sudah taat. Tinggal mengulang, tinggal copy paste. Oh, saya kemarin hidupnya kok sudah taat ya. Saya kayak yang kemarin aja. Jangan sampai ngelanggar, jangan sampai berbuat salah, jangan sampai membuat Tuhan sakit hati atau sedih. Amin saudara. Melalui apa? Setiap perasaan, pikiran, sikap hati, perbuatan, tutur kata, semua kita perhatikan. Semua harus ada dalam ketaatan Allah. Karena kita tahu bahwa ternyata yang namanya penderitaan, kesengsaraan, persoalan hidup itu merupakan sarana daripada Tuhan untuk menyempurnakan iman kita. Amin. Melalui semua itu kau mengajarkan jalan-jalanmu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencanamu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di matamu. Sungguh besar anugerahmu, ku ingat kebaikanmu selalu. Melalui semua itu, melalui penderitaan-penderitaan yang kita alami, melalui keadaan kita yang tidak punya duit, sakit kita yang tidak sembuh, suami yang meninggalkan kita, istri yang selingkuh, dan berbagai persoalan kehidupan, itu jalan-jalan Tuhan untuk menyempurnakan iman kita, saudara. Dulu kita nggak tahu, tetapi ketika kita berusaha untuk taat, akhirnya kita tahu sungguh itu merupakan kebaikan Tuhan, pembelaan Tuhan, sehingga kita bisa memiliki iman yang sempurna. Terkait dengan hal itu Roma 5 ayat 3-5 mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ya, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan,
Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Itu artinya apa? Artinya yang namanya penderitaan, yang namanya kesengsaraan, itu membawa kita itu semakin setia, semakin tekun, semakin taat kepada kehendak Allah. Sehingga apa? Kita menjadi tahan uji, tahan banteng, gak punya duit gak apa-apa. Rumah masih kontrak gak apa-apa, token listrik belum bayar gak masalah. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Tahan uji. Kita enggak lagi jadi orang Kristen yang cengeng. Kita tidak lagi jadi orang Kristen yang manja. Kenapa kita bisa tahan uji? Karena pengharapan kita hanya kepada langit yang baru dan bumi yang baru. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Itulah hasil dari iman yang sempurna. Kalau iman kita sempurna, pengharapan kita itu tidak bakal mengecewakan. Amin. Saudara, tangkap yang saya sampaikan hari ini. Oleh sebab itu saudara, memang berat. Tetapi di dalam ayat perenungan kita tadi, Ibrani 12 ayat 2 dikatakan bahwa kita harus berjuang untuk memiliki iman yang sempurna dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus yang memimpin kita dalam iman, Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Kalau mata kita selalu tertuju kepada Yesus, maka niscaya kita bisa memiliki iman yang sempurna. Kiranya kebenaran ini boleh memberkati kita semua dan kita mau berjuang. Karena saatnya kita tidak tahu kapan itu akan berakhir. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang pemuji dan pemusik, kita akan pujikan satu pujian. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku. Akhir hayatku ini tidak menentu. Selalu ingat ini saudara, ya. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Amin. Namun yang pasti perjalanan hidup ini Renungkan saudara. berakhir di suatu saat nanti. Hayati bahwa hidup ini bukan tidak berujung. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada. Amin. Kita masih punya kesempatan. Ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Ku tak tahu Sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang
kerinduanku, sempurna seperti Bapa-Ku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa-Ku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian, hormat dan syukur hanyalah bagi Bapa di surga. Allah yang mengasihi kami pada sore hari ini Bapa. Sungguh kami bersyukur buat kasih setiamu yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami Bapa. Selalu baru dalam setiap hari Bapa. Engkau memberikan kepada kami pengertian-pengertian ilahi untuk kami menghidupi kehidupan Kristus di dalam hidup kami. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Ajar Tuhan untuk kami menuju kesempurnaan, karena kami bisa melakukannya ketika kami tinggal di dalam Engkau, menghidupi kehidupan Kristus dalam hidup kami. Karena Roh Kudus akan memberi kekuatan, kemampuan kepada kami, menolong kami untuk kami berjuang sampai sempurna di hadapan Bapa. Agar kami tetap taat, tetap setia sungguh-sungguh kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan berkati pelayanannya. Tuhan berkati dengan urapan-urapan yang selalu baru Bapa. Untuk kami mendengarkan firman-Mu dan menerima firman-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Hidup kami semakin mengerti akan kebenaran-Mu yang murni. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan juga memberkati rumah tangganya. Tuhan memberkati pelayanannya. Tuhan memberkati pergumulannya. Tuhan memberkati kesehatannya. Tuhan juga memberkati pekerjaannya. Dan kami percaya berkat yang sama juga kami terima pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur hanyalah bagi Engkau. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa di surga, pada malam hari ini kami satukan hati kami. Kami ingat saudara kami Bapa yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang kekurangan Tuhan Engkau memberkati mereka. Engkau mencukupkan segala kebutuhan mereka. Yang sedang menghadapi masalah, tantangan, persoalan dalam hidup ini. Tuhan sanggup membuka jalan keluar bagi mereka. Hamba berdoa bagi saudara kami yang sudah lama meninggalkan Engkau Bapa. Kiranya Roh Kudus mengingatkan mereka. Supaya mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup mereka untuk kembali kepada Engkau. Tuhan, kami percaya, Engkau mendengar seru doa kami pada malam hari ini buat saudara kami yang undur Bapa. Dan kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang masih sekolah. Tuhan berkati sekolah mereka masing-masing. Sehingga mereka boleh pandai-pandai semuanya. Karena hikmat Allah Engkau berikan kepada mereka. Mereka memiliki hati yang takut akan Allah. Mereka berhasil hanya berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Buat Bapak Presiden Jokowi beserta dengan seluruh jajarannya Bapa. Yang tetap terus berjuang dengan program-program mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan memberkati semuanya. Sehingga Indonesia dipulihkan dalam segala hal. Baik kehidupan jasmani terlebih kehidupan rohani kami. Bangsa Indonesia Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebentar Bapak kami hendak pulang ke rumah kami masing-masing. Sertailah perjalanan kami, tibakan kami di rumah dengan selamat hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan sertai mereka yang jauh, yang dekat.
supaya mereka tiba di rumah dengan selamat hanya oleh karena kemurahan-Mu. Dan kembalikan kami dengan jadwal yang sudah ditentukan, untuk kami semakin hari semakin sungguh-sungguh mencari Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari saudara, angkatlah kedua tangan saudara dan arahkan mata hati saudara kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Pulanglah saudara ke rumah masing-masing. Kasih daripada Allah Bapa, kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa memimpin, menuntun, dan memberkati saudara semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan Immanuel, Tuhan menyertai kita. Mari semua yang percaya dan diberkati kita berkata, amin.